Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa man walah. Amma ba'du. Allahumma subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin ya rabbal alamin. Bapak sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita akan lanjutkan kajian hari ini dengan sesuai dengan permintaan dari Pak Ketua DKM. Kita akan membahas fikih kurban, ya. Fikih tentang seputar ibadah kurban. Semoga menjadi bakal kita nanti untuk pelaksanaan kurban di hari Sabtu, ya. Sabtu di sini Sabtu katanya, tetap ya. Salatnya Jumat. Kurbannya Sabtu. Itu apa namanya, keputusan DKM, ya, Sabtu. Karena mungkin biar jongjon hari tasyrik, betul. Meskipun afdolnya hari Jumat, ya, tetapi itu terpulang kepada kesiapan panitia. Memang ada yang sanggup, ada seperti di daerah GBA itu 20 sapi tapi hari Jumat. Ada yang sanggup seperti di Imarat Jumat tetapi memang sedikit, itu cuma 4 atau 5 gitu. Jadi memang betul-betul kembali kepada kesiapan panitia. Kalau siapnya panitia hari apa, prung, enggak disepakati saja, tidak masalah, ya. Karena ujung-ujungnya juga tetap yang ngerjain kan panitia. Jadi itu adalah apa namanya, keputusan yang kita mesti ikuti, lakukan, ya, biar ada kekompakan dan ukhuwah Islamiyahnya itu terjaga. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Al-udhiyah sunnatun muakkadatun. Berkurban adalah sunnah muakkad yang sangat ditekankan, mendekati wajib, ya, bagi yang mampu tentunya, bagi yang mampu. Rawa Ahmad wa ghairuhu an Ibni Umar radhiyallahu anhuma qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam uhillat lana maitatani wa daman fa ammal maitatan, dan seterusnya. Ya, ini hadis berkenaan dengan hadis sebelumnya, ya. Wa huwa ma yudbah minal ibil awil baqar awil ma'iz awil ghanam yaumul id taqarruban ila Allah azza wajalla. Jadi udhiyah itu dari kata doha yudhi, artinya mengorbankan, berkorban. Makanya ada buku judulnya Dohaya al-Hub, korban-korban cinta. Ada buku itu, Dohaya al-Hub, korban-korban cinta, yang ditulis oleh seorang ulama besar dari Saudi Arabia, namanya Dr. Aid Al-Qarni, yang dulu pernah ramai menyusun buku yang super bestseller, La Tahzan, Don't Be Sad, jangan bersedih. Itu diterjemahkan kepada 11 bahasa di dunia dan di semua negaranya bestseller. Itu karya ulama hadis, doktor hadis, bidang hadis, Aid Al-Qarni, ya. Jadi memang beliau spesialis dalam hal-hal yang sifatnya itu pembentukan karakter, terutama karakter yang sifatnya tadi, ya. Nah, ini al-udhiyah sunnatun muakkad. Berkurban adalah sunnah muakkad yang sangat dianjurkan bagi yang mampu. Dalam sebuah hadis Rasul bersabda, barang siapa yang sanggup berkurban tapi tidak berkurban, jangan dekati masjid kami, katanya. Fala yaqrabanna musallana, jangan dekati masjid kami. Kalau betul-betul Masjid Rasul berarti Nabawi. Masjid Rasul Nabawi, ya. Kalau ada orang sanggup berkurban, mampu berkurban, ya, ada uangnya dan dia tidak punya tanggungan besar atau hutang yang harus dibayar dan sebagainya, pokoknya uang benar-benar longgar lah gitu,
Lalu tidak berkurban, kata Rasul, la yaqrabanna musallana, jangan dekati masjid kami. Itu tentunya semacam apa ya, semacam shock terapi lah. Kalau bahasanya Pak Jibril itu shock terapi, semacam shock terapi kepada orang-orang yang berkemampuan, berkecukupan, uangnya banyak tapi tidak berkurban. Dan sebagai bantahan dari pendapat yang salah di tengah masyarakat, katanya cukup sekali seumur hidup. Nah itu salah. Yang benar itu adalah selama kita mampu tiap tahun berkurban. Selama kita mampu tiap tahun berkurban. Tetapi memang para sahabat seperti Abu Bakar Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan dan lain-lain, mereka pernah tidak tiap tahun, tapi alasannya jelas, karena khawatir kaum muslimin menganggap itu wajib. Jadi di masa Abu Bakar, Umar, Utsman, dan beliau mencontohkan tidak tiap tahun karena khawatir dianggap wajib. Itu aja alasannya. Tapi kan kita sekarang sudah paham, sudah betul-betul mengetahui bahwa itu bukanlah sesuatu yang wajib. Maka hukum kembali ke asalnya, bahwa ibadah kurban itu adalah tiap tahun bagi yang berkemampuan. Tapi ada yang bilang gini, tahun ini mas saya gitu, tahun depan istri saya, tahun depan anak. Pokoknya satu keluarga satu. Gitu. Jadi kumkan aja gitu ya. Iya, jadi tidak dianjurkan kurban itu bapaknya kurban, anaknya kurban, istrinya kurban, adiknya kurban, enggak. Satu keluarga itu satu. Satu keluarga itu satu. Nah, definisi satu keluarga itu apa? Satu keluarga itu ada dua definisi. Yang pertama, satu keluarga itu adalah orang yang tinggal satu rumah. Itu disebut satu keluarga. Nah, seperti ketika ini itu beda rumah gitu. Nah, anak saya udah beda rumah ya beda keluarga. Gitu. Yang kedua, definisi satu keluarga itu adalah orang yang masih ada dalam satu tanggungan. Anak kita memang jauh rumahnya, ngekos di Unpad, ngekos di Trisakti, ngekos di mana misalkan, tapi masih kita tanggung dia, itu masih satu keluarga, gitu. Jadi satu kurban, ya. Kalau udah menikah sudah punya keluarga masing-masing. Jadi bapaknya menikah, kemudian menikah, berkurban, kok berkurban, bapaknya berkurban, anak-anaknya sudah menikah kan sudah punya keluarga sendiri, mereka juga berkurban. Kecuali kalau definisi pertama tadi sudah menikah tapi masih tinggal sama kita, bahkan makan pun dari kita, walaupun sudah menikah, itu kan masih tanggungan, itu masih satu keluarga. Nabi itu berkurban itu dua, satu untuk dirinya dan keluarga, satu untuk umat Islam yang tidak bisa berkurban. Ketika beliau berkurban itu doanya Allahumma taqabbal minni Muhammad ya wa ahli baiti, Allahumma taqabbal minni wa ahli baiti, itu yang pertama. Yang kedua, Allahumma taqabbal minni wa min ummati alladzi lam yudhi. Jumlah kurbannya berapa? Dua ekor. Rasul berkurban 2 ekor, satu untuk keluarga dan umatnya, yang kedua itu berkurban untuk umatnya yang tidak bisa berkurban. Bayangkan coba. Tapi itu khusus Rasul ya, kita nggak bisa. Ya Allah, saya kurban untuk seluruh umat Rasulullah, nggak bisa itu. itu khusus Rasul itu. Kita mah bukan siapa-siapa. Gimana Pak Dokter? Nabi Ibrahim berkurban tiap tahun. Kan cuma sekali kejadiannya. Kan cuma sekali. Makanya kejadiannya yang disebutkan dalam sejarah itu sekali. Peristiwa itu dikenang lagi, kemudian setahun kemudian kurban lagi. Begitu enggak? Wallah alam, saya belum mempelajari sejarahnya apakah beliau setiap tahun, tetapi syariat kurban memang dimulai dari Nabi Ibrahim, dikuatkan di masa Islam, dan menjadi adat tradisi agama umat Islam dari zaman ke zaman ya. Jadi saya belum bisa menjawab secara tegas apakah Nabi Ibrahim tiap tahun ya, apakah itu satu kali saja Ismail dikorban. Tapi yang jelas oleh Nabi Muhammad SAW itu beliau itu tiap tahun ya.
Rasulullah itu tiap tahun. Ya. Tiap tahun dua kurban. Tiap tahun kedua kurbannya wallah alam, tapi tiap tahun pasti beliau berkurban dengan beliau dan keluarganya. Gitu. Beliau dan keluarganya gitu. Yang yang tersebut di dalam sejarah itu beliau senantiasa berkurban untuk dirinya dan keluarga. Tetapi pernah beliau berkurban itu untuk umatnya yang tidak bisa berkurban. Jadi dua kurbannya. Kurban untuk umat kan tidak berlaku bagi kita, ya. Sehingga yang berlaku itu yang pertama tadi, hadza minni wa min ahli baiti, ini dariku dan dari seluruh keluargaku Rasulullah. Lalu beliau sembelih. Maka kesimpulannya mengerucut kepada bahwa kurban itu bagi yang mampu itu tiap tahun, meskipun para sahabat ada yang memandang kalau tiap tahun banget teh khawatir dianggap wajib, bahkan oleh diri kita khawatir dirasa wajib gitu. Itu yang dikhawatirkan. Jadi jangan sampai kita merasa bahwa ini wajib, itu aja intinya. Nah, para sahabat punya cara dengan sesekali tidak berkurban, sesekali dijeda tahun ini tidak kurban, supaya tetap membiarkan hukum pada hukum asalnya, itu tidak wajib gitu. Tapi kalau kita mau mencari tambahan pahala dan yakin betul bahwa ini adalah bukan ibadah sama sekali, bukan wajib, dan saya tidak terpaksa sama sekali, uangnya banyak, uangnya ada, ya udah tiap tahun gitu ya. Jadi apa yang dilakukan oleh mereka para sahabat semata-mata karena ingin menanamkan pada umat bahwa ini adalah ibadah sunnah dan tidak wajib dilakukan tiap tahun gitu. Namun kita makan puntennya kita banyak dosa lah itu. Karena kita banyak dosa, banyak kesalahan, perlu banyak pahala, perlu banyak kebaikan, perlu banyak penetapan tauhid kita kepada Allah dengan berkurban. Kan tiap bulunya itu ada pahalanya kan. Maka untuk kita mah tiap tahun itu tidak apa-apa. Sangat kita butuhkan kebaikan itu gitu. Kalau boleh kita bahasa kasarkan, generasi kita itu generasi yang paling banyak membutuhkan kebaikan bahkan daripada generasi sahabat gitu. Zaman sahabat tidak ada dosa-dosa mata. Zaman sekarang tiap 10 menit dosa mata. Tiap scroll TikTok dosa mata. Tiap scroll Facebook dosa mata. Ada aja ngelewat itu deh. Segala macam. Belum di jalan. Maka kata Imam Ghazali, nanti akhir zaman ibadah yang paling bagus itu adalah tidur di rumah. Kata Imam Ghazali, di akhir zaman afdalul ibadah al-muks bil bait. Ibadah terbaik nanti akhir zaman tuh diam di rumah gitu. Karena keluar pintu rumahnya itu sudah fitnah maksiat merajalela gitu. Belum lagi yang bekerja di kantor-kantor yang berbaur dengan lawan jenis, belum lagi di jalan-jalan yang banyak perempuan yang pakai baju adiknya, kan begitu. Ya, apa ya? Banyak numalen cerang segala macam. Nah, itu banyak sekali dosa kita. Maka kalau ditimbang-timbang dari aspek itu, rasa-rasanya di zaman kita justru kita ini lebih banyak membutuhkan kebaikan, kemurahan dari Allah dengan cara kita menunaikan ibadah-ibadah baik yang wajib maupun yang sunnah-sunnahnya. Ya, dibanding mereka. Mereka mah sudah besar, pahala berjuang fisabilillah menegakkan agamanya sudah besar. Tetapi mesti begitu mereka bertaasi dan berqudwah kepada Rasul, berittiba dan bertaasi kepada Rasulullah SAW dalam segala urusannya. Kita harusnya lebih membutuhkan itu. Jadi aspeknya ke sana, motivasinya ke sana. Jadi berkurban 1 ekor untuk 1 keluarga tiap tahun kalau kita mampu. Dan dimaksud 1 keluarga itu adalah orang yang masih ada dalam 1 rumah dan dalam tanggungan kita. Gitu. Kalau atas namanya nggak apa-apa ya, ganti-ganti istri, anak gitu kan. Iya, boleh. Hari ini kita yang berkurban, besok atas nama istri, besok atas nama anak kita. Yang penting 1 keluarga. Yang penting masih 1 keluarga. Terus kalau ada perusahaan ngasih hadiah ke kita, lalu kita berkurban dari uang hadiah itu, gimana atas namanya? Atas nama kita. Nanti perusahaan dapat pahala hadiah sedekah memberi kita uang untuk kurban. Misalkan ada orang yang pada kurban tuh, wah dia kalau aya bekal nama, oh masuk, ku saya ditransfer buat kurbannya, gitu. Ada seperti itu.
Nah, bagi dia itu pahala sedekah, tapi bagi kita pahala berkurban. Mana yang lebih besar? Yang lebih besar adalah yang berkurban, karena berkurban itu pahalanya lebih besar dari bersedekah senilai hewan kurban itu. Gitu. Kita punya uang 3 juta, kita punya kambing harga 3 juta. Mana yang lebih afdol? Yang lebih afdol adalah berkurban dengan nilai kambing 3 juta daripada bersedekah 3 juta. Khusus untuk kurban. Mungkin kita beranggapan, mendingan dibikin ke fakir miskin lah. 3 juta bagikan. Kan gitu anggapan kita. Lalu kita bersedekah dengan bentuk kurban. Itu para ulama sepakat bahwa yang afdol itu yang berkurban. Karena berkurban itu perintah khusus dengan nilai syiar yang khusus. Inna atainakal kausar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Fasholli, tegakkan salat Idul Adha, li rabbika, ikhlas untuk Tuhanmu, wanhar, dan sembelihlah kurban. Wanhar itu sembelihlah kurban. Maka sekali lagi saya sampaikan, perintah berkurban itu sewaktu dengan fasholli, artinya setelah salat fasholli li rabbika wanhar, salat tunaikan kurban. Sepaket itu sebenarnya dengan perintah itu. Adapun yang diundur hari 2, 3, 4 itu hanya kebolehan. Tetapi afdolnya di hari pertama. Kata Rasulullah SAW, tidak ada ibadah yang paling afdol di hari raya kecuali menumpahkan darah kurban. Maka di beberapa masjid mah pokoknya mah kudu we poe lebaran nyari afdolna. Mun teu anggeus karek diisukeun. Gitu. Jadi jangan sengaja meniatkan besok gara-gara hari ini ada Jumat, tidak bisa. Jangan menunda kurban besok gara-gara hari ini ada ibadah Jumat. Di zaman Nabi pun, Nabi tetap khutbah Jumat meskipun sahabat narokan tulang. Jadi hukum akhirnya itu bagi imam dan khatib Jumat masih wajib, tapi bagi masyarakat pilihan. Mau zuhur silahkan, mau Jumat silahkan. Tadi saya ceritakan, jadi khatib lagi khutbah di situ narokan tulang, tidak apa-apa. Hari Jumat lebaran mah tidak apa-apa. Jumat edisi lebaran tidak apa-apa. Jadi boleh tidak Jumatan? Boleh tidak Jumat, tapi ganti zuhur. Namun bagi imam, bagi masjid wajib menegakkan Jumat tetap. Untuk apa? Untuk barang siapa dari antara mereka yang satu tidak jadi panitia atau tidak berkurban atau tadi paginya tidak sholat Idul Fitri, Idul Adha. Gitu kan? Kan ada teman-teman kita mungkin tidak bisa sholat Idul Adha, ya kan? Kemudian kan yang tidak sholat Idul Adha tidak dapat rukhsah Jumat. Yang dapat rukhsah Jumat itu yang paginya sudah sholat Id, itu dapat rukhsah. Ya, yang dapat keringanan, yang dapat keringanan tidak Jumat itu yang pagi harinya sholat Id, karena sudah mendengar khutbah pagi harinya. Kan sudah dapat khutbah pagi hari, maka di siangnya ditoleransi, silahkan mau zuhur juga, kan sudah dengar khutbahnya tadi pagi sekalian. Gitu. Kalau tidak Jumat, sholat zuhur itu dilaksanakan nggak? Kalau tidak Jumat, Jumatan, sholat zuhurnya dilaksanakan? Dilaksanakan. Zuhur tadi kan, bagi masyarakat itu boleh memilih mau Jumat mau zuhur. Tapi bagi masjid, bagi DKI, bagi imam wajib tetap mengadakan Jumat. Gitu. Jadi tong di kuncian tetap Jumat mah diberlangsungkan, Jumat mah tetap terjadi, tetap dilakukan. Jangan sampai tidak Jumat, nggak boleh, harus Jumat. Karena itu kewajiban imam dan khatibnya. DKM lah kalau bahasa sekarang itu. Nah, masyarakat diberi pilihan, makmum diberi pilihan. Bade ngiringan narokan daging mangga engkewe lohor, bade Jumatan oge mangga, gitu. Tidak ada dua pilihan. Nah, kalau sekiranya tidak selesai di hari itu, dibesokkan. Jadi tanggal 11, 12, 13 itu adalah waktu kebolehan, tetapi tanggal afdolnya adalah di hari ke-10, yaitu hari Idul Adha. Bahkan yang hari ke-13 mah hanya sedikit ulama yang berpendapat bolehnya itu, bukan jumhur, sedikit ulama saja.
Yang akhir mah yang 13 jauh teuing soalnya tuh tanggal 13. Tasrik yang akhir itu hanya segelintir ulama yang membolehkan. Yang afdolnya itu 1, kalau teu anggeus 12. Nah begitu. Tetapi ya tetap terpulang kembali kepada kesanggupan. Kalau tidak ada orangnya, jaganya tidak ada, gimana lagi? Itu mau tidak mau aspeknya aspek kebutuhan dan boleh dikata kedaruratan lah, karena tidak ada yang dapat mengurus itu dan perlu tenaga besar, apalagi sapi kan. Waduh, sapi di Indonesia mah rohak apa tohaga sapinya. Kalau sapi-sapi di luar negeri, saya pernah di Sudan misalkan 4 tahun melihat kurban, itu 2 orang bisa jatuhin sapi kalau di sana itu. Suku na di talian, nu depan tali 2 gitu, nu belakang gitu gubrak langsung. Di urang masa RT Pak ngejatuhkan sapi itu sampai beureum matanya sapi itu buru. Baturan sapi nanti ceurik, aduh tahu baturan urang ini. Disiksa. Nah, nanti ada adab-adabnya kalau menyembelih itu tidak boleh terlihat oleh sapi yang lain. Yang kedua ngasahna ulah di depan sapi, ngasah itu bedog. Sang seng. Waduh, nggak boleh. Apa dalilnya? Dalilnya hadis Rasul, innallaha katabal ihsan ala kulli syai. Allah mewajibkan kita berbuat baik dalam segala sesuatu. Berbuat baik atau ihsan dalam menyembelih adalah tidak memperdengarkan suara goloknya dan tidak memperlihatkan goloknya itu sendiri, kilauan-kilauannya, juga tidak memperlihatkan temannya itu disembelih di depannya. Di orang tuh pakai adab Pak nyembelih itu. Di depan sapinya tuh sang ngasah. Di kieu-kieu tabodog teh seukeut. Nah, itu tidak adab. Tidak adab. Adab yang ketiga adalah tajamkan mata pisau supaya ketika menyembelih itu langsung seng gitu. Dan kegembiraan, kebahagiaan sapi itu saat disembelih karena dia tunduk kepada Tuhannya. Sapi itu bahagia, sapi itu ridho, sapi itu tunduk kepada Tuhannya yang telah memerintahkan manusia untuk mengorbankannya. Itulah puncak kebahagiaan hewan ketika mereka disembelih atas nama penciptanya. Di medsos saya lihat sapi ngamuk sapi ya. Itu video itu benar nggak ya? Ngamuk ya bisa benar video mah. Yang jadi pertanyaan kenapa sapi itu yang mungkin yang ngurusnya tidak ahli, tidak pawang, jadi sapinya stres. Kalau sapi stres itu tenaganya keluar, abruk-abrukan kemana-mana. Ya, kalau sapi stres mah nggak ada di fikihnya lah itu mah pokoknya mah. Itu mah teknis bisa di ini. Jadi berkurban itu sunnah muakkadah yang dilakukan di hari raya ya. Hukumnya muakkad itu disebut muakkad karena dia mendekati wajib. Tentunya bagi yang mampu ya. Dan ingat satu kurban untuk satu keluarga. Jadi tidak dianjurkan juga satu keluarga itu kabeh kurban begitu semuanya. Satu aja, satu keluarga. Bisa gantian ya. Anaknya ini gitu. Saya tanya. Iya. Kalau sapi kan untuk 5 keluarga 7 keluarga. Sedangkan saya cuma 4, gimana tuh? Ya nggak apa-apa kalau begitu kejadiannya mah. Bagus ya. Atau mau mengatasnamakan kepada orang lain ya sedekah jatuhnya. Mengatasnamakan orang lain sedekah buat dia ya sedekah aja. Saya berikan ini satu saham saya ini, satu jatah sapi ini saya berikan ke kamu ya. Oh iya, nanti kamu serah terima lagi ke panitia kurban itu bahwa ini adalah kurban saya gitu. Jadi berikan dulu sebagai sedekah, nanti dia berikan kepada panitia kurban sebagai kurban. Pak Haji Bambang dapat pahala sedekah, orang yang tadi di atas namakan itu dapat pahala kurban gitu. Jadi Itu masing-masing itu ya. masing-masing. Saya, anak saya. Masing-masing. Terus semuanya yang 3 itu orang lain gitu. Masing-masing. Masing-masing. Jakobulnya masing-masing. Kan satu kurban satu nama, satu saham satu nama kan, satu kuota satu nama itu. Tapi mesti begitu. Misalkan nyari orang-orang yang mau dikasih jatah kambing, jatah kurban ini. Maksud bukan saya jatah itu adalah jatah ibadah kurban ya, bukan jatah daging maksudnya.
Tidak ada, ya udah nggak apa-apa, 1 sampai 4 orang juga nggak apa-apa, dan itu jatuhnya nanti sedekah. Jatuhnya nanti sedekah, tidak apa-apa. Namun alangkah baiknya jika itu saham kurban itu diberikan kepada seseorang, mungkin saudara kita yang jauh, saudara kita yang jarang-jarang silaturahim ke kita perbaiki silaturahimnya dengan cara itu bisa. Kenapa kurban itu dibagi 3? Dagingnya. Nah, daging pertama kurban itu untuk si pekurban. Kenapa? Karena daging kurban adalah daging yang paling berkah di sisi Allah. Kalaupun kita tidak suka daging, kurban mah wayahna kedah mam. Karena itu daging yang paling berkah. Yang kedua, porsinya untuk sedekah. Siapa sedekah itu? Sedekah itu orang-orang yang tidak mampu atau orang-orang yang selama ini jarang punya daging. Kasih mereka. Lalu ada porsi hadiah. Kenapa hadiah? Hadiah itu untuk menggait keluarga-keluarga kita yang kita harapkan silaturahimnya jadi lebih akrab. Meskipun keluarga kita orang kaya, makanya ada porsi hadiah. Dikasih ke keluarga kita untuk silaturahim, dikasih ke teman kita yang meskipun dia kaya raya, tapi dia teman kita, kasih sebagai hadiah. Itulah porsi yang ketiga, hadiah. Bisa dikasih ke pejabat setempat, bisa dikasih ke kolega, bisa dikasih ke teman bisnis, ke kolega bisnis, bisa dikasih kepada yang lain-lain. Bahkan kepada orang yang tidak ada ikatan apa-apa dengan kita. Terutama tadi keluarga jauh yang jarang berkomunikasi, itu kasih keluarga dari bagian kurban itu. Jadi kenapa kurban dibagi 3? 1 untuk pekurban itu sebagai keberkahan, yang kedua adalah untuk orang miskin yang jarang dapat daging, yang ketiga hadiah untuk mengikat silaturahmi. Itu filosofi dari 3 bagian kurban itu, ya. Jadi untuk mendekatkan orang-orang yang sudah jauh, makanya ada istilah untuk hadiah, porsi yang ketiga untuk hadiah. Ya, non muslim juga boleh, non muslim boleh. Bukan hak mereka, tapi kita kalau ngasih, kasih dari jatah hadiah. Kasih dari jatah hadiah, dan catatannya kalau orang muslimnya sudah pada dapat gitu. Masa orang muslim ngelel gigit jari, aduh saya tidak dapat kurban ini, sementara yang muslimnya dapat. Nah, itu bisa diprioritaskan. Yang jelas 3 bagian kurban. 1 untuk pekurban itu sebagai keberkahan, yang kedua adalah untuk sedekah sebagai fakir miskin yang jarang dapat daging, yang ketiga adalah untuk hadiah sebagai pengikat silaturahim di antara mereka para keluarga, ya. Wa yujzi'u fiha al-jada'u min ad-dha'ni wa thani min al-ma'zi wa thani min al-ibil. Untuk hewan kurbannya sendiri, sapi itu yang sudah selesai 2 tahun, ya. Kambing yang sudah selesai 1 tahun, dan domba yang sudah selesai 6 bulan. Ya, itu mah bagian tukang, iyalah, yang tahu umur hewan itu kan tukang hewan. Kita mah nggak pernah melihat perkembangan sapi dan kambing bertumbuh kembang kan, jarang ngasih susu formula juga. Jadi percayakan kepada si penjual aja, Pak, ini kambing udah layak kurban belum? Sapi udah layak kurban belum? Sapi 2 tahun selesai, masuk tahun ketiga, dan kambing 1 tahun selesai, masuk tahun kedua. Kalau domba itu 6 bulan, masuk ke tengah tahun berikutnya. Gitu. Itu syarat hewan yang dikurbankan. Nggak sembarangan, anak domba karek lahir kemari dikurbankan, nggak bisa, nggak sah itu. Tidak sah. Atau sapi karek borojol lempang diajarkannya dikurban, tidak sah, ya. Tidak sah. Itu 2 tahun minimal, Pak, untuk sapi, dan 1 tahun untuk kambing. Meskipun tulangnya rangu, dia belum layak dikurbankan, tidak boleh, ya. Ada aturannya, ada aturan. Itu di kota mana dia ketika Idul Adha? Rasulullah, Ya. di Madinah. Di Madinah. Kurban yang ratusan ribu gitu ya, itu dikembalikan, dibagikan kemana? ke fakir miskin. Fakir miskin seluruh dunia. Seluruh dunia. Jadi untuk ahli haram. Sebenarnya gini, kurban itu kan per keluarga. Keluarga ngumpul makan-makan di situ, sebagainya selebihnya dibagikan kan begitu. Kalau di Arab Saudi saya lihat kurban itu tidak ada istilah ngumpul panitia kurban, masing-masing rumah berkurban. Masing-masing rumah berkurban 1 kambing, ngumpul marakan di situ, sisanya diberikan kepada musafir, kepada kita para mahasiswa, kepada segala macam. Begitu diberikan gitu.
Kalau sisanya lebih, ya seperti dam haji itu kan, ataupun kurbannya yang ngikut program haji hadyu, itu mereka peti kemaskan di paket begitu, dikirim ke negara-negara Afrika, ke Afrika. Ya, ada yang bentuk seperti daging-daging yang utuh gitu, ada juga yang sudah dalam bentuk kornet gitu. Jadi akad dari si kurban ke panitianya sudah selesai, panitia yang ngelola ya sesuai dengan kemaslahatan yang dibutuhkan kaum muslimin. Kalau saya ingin mengirim 2/3 bagian kurban ini ke Afrika, tentunya harus dengan cara gimana ini awet sampai Afrika, kan begitu. Itu panitia yang ngurus itu. Negara yang ngurus di sana. Dikirim ke Afrika, dikirim ke negara minoritas, dikirim ke mana. Itu seperti itu. Jadi kalau ada lebihnya, kalau tidak ada lebih, makanya ada pertanyaan pada para ulama, bolehkah kita berkurban di negeri seperti Palestina begitu? Jawabannya tadi, kalau di kitanya sudah tercukupi, boleh itu kurban dikirimkan, ditransfer kurbannya ke Palestina, boleh. Boleh ya. Jadi utamakan dulu di tempat kita tinggal. Kalau misalkan kita lihat nih ada kecukupan di tempat kita ini, kita kirimkan ke luar, boleh. Berkurban di Palestina, wilayah yang sedang dilanda perang dan lain-lain sebagainya. Tapi sepertinya sih kalau di Indonesia rasa-rasanya yang kekurangan daging pun banyak kalau di Indonesia ya, sepertinya gitu. Hari sangu jeung bala-bala mau ngalapoe pasti ala ya, tapi daging mah jarang, bisa jadi jarang. Seminggu sekali juga kadang nggak nemu daging. Tapi kalau sangu itu mah pasti tiap hari ya gitu. Gitu, 2 tahun sapi, 1 tahun kambing, 6 bulan domba ya. Wa tujul badana an sab'ati wal baqari an sab'ah wasyatu an wahid. Untuk sapi 7 orang, untuk onta juga 7 orang, untuk kambing 1 orang. Ya, clear tuh ya. Wa arba'un la tujzi'u fi dhahaya. Ada 3 hewan yang tidak boleh jadi kurban. 1 al-aura'ul bayyin, matanya buta, benar-benar buta. Buta banget gitu ya, bukan buta cuman gini aja atau minus atau plus, matanya itu tidak bisa baca, tidak seperti saya kan harus pakai kacamata, bukan, tapi benar-benar buta, bukan sakit mata ya, buta, beda dengan sakit mata. Wal arja, pincang, benar-benar pincang, benar-benar pincang. Wal maridah al bayyin maraduha, sakit, benar-benar sakit, seperti PMK atau kemarin tuh yang ramai itu antraks kalau di Amerika dan sebagainya. Yang keempat syaratnya al-ajfa, yang tidak boleh dikurbankan itu sapi yang kurus, benar-benar kurus, teu aya dagingan, disebeli pencit tulang hungkul, dipencit tulang hungkul teu aya daging pisan, itu tidak boleh dikurbankan karena merugikan kaum muslimin kalau begitu. Jadi 4 hewan yang tidak boleh dikurbankan, 1 yang buta, yang pincang, yang sakit, yang kurus, 4 itu. Bikang boleh, kurut sapi perah boleh, sapi sisa ekspor boleh, sapi sisa diimpor boleh, sapi yang dibuang di luar negeri boleh semuanya. Yang penting tidak kurus, tidak begang, tidak buta, tidak pincang. Ya, itu syarat dari hewan kurban. Sebagaimana dalam hadis Nabi SAW dari riwayat Bara' bin Azib radhiyallahu ta'ala anhu, Nabi SAW lalu bersabda, arba'un la tajuzu fil adhahi. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, 4 hewan yang tidak boleh jadi kurban. Tadi buta, sakit, pincang dan kurus. Wa yuzzi'ul khasiyu, kambing yang dikebiri boleh. Ya, sapi kambing yang dikebiri itu boleh. Wal maksurul qaran, yang patah tanduknya itu boleh juga. Jadi tidak masalah karena itu bukan termasuk yang 4 larangan itu. Wala yujzi'ul maqtu'atul udhun wadhanab, yang tidak boleh itu kalau teu aya buntutan jeung teu aya celian, enggak boleh. Sapi tidak ada telinganya, tidak ada buntutnya, itu tidak boleh jadi kurban berdasarkan pendapat linaqsil lahmi wadzahabi juz'im ma'kul, karena tidak ada bagian yang dapat dimakan di bagian buntut dan telinga itu, maka kambing itu tidak dapat dijadikan sebagai kurban. Wa waktu dzabhi min waqti sholatil Id, jelas ya, waktu penyembelihan kurban adalah ba'da sholatil Id.
berdasarkan tadi bahwa ibadah yang paling afdal di hari itu adalah menumpahkan darah kurban. Ila ghurubi syamsi min akhir ayami tasyrik, tapi dibolehkan sampai akhir hari tasyrik, yaitu tanggal 11, 12 dan 13. Wa yustahabbu inda dzabhi khamsatu asya. Nah, ini tata caranya ini perlu diperhatikan ini. Mohon kepada jagal atau yang membantu proses penyembelihan ya. Ada 4 anjuran yang dilakukan. Yang pertama, baca bismillah. Yang kedua, baca sholawat. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad. Sholawat yang standar aja, jangan sholawat yang terlalu panjang. Sholawat standar. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Lalu arahkan ke arah kiblat hewan kita dan bertakbirlah Bismillahi Allahu Akbar, dan dengan baca doa Allahumma taqabbal minni wa ahli baiti. Dalam riwayat lain Allahumma hadza laka wa ilaika. Dalam riwayat lain Allahumma hadza minka wa laka fataqabbal minni wa ahli baiti. Bismillah Allahu Akbar. Harus ada doa taqabbal, tidak boleh tidak. Ya. Harus ada doa taqabbal. Jadi urutannya begini: 1 bismillah, 2 sholawat, 3 hadza minka walaka, yang keempat Allahumma taqabbal, yang kelimanya bismillahi Allahu Akbar. Nanti saya share di grup. Di share ya. Pilih masing-masing kita jadi para penuntun kurban. Ini kan begitu. Atau mungkin mau jadi profesi pendamping kurban. Silakan. Itu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma hadza minka walaka. Lalu yang keempat Allahumma taqabbal minni wa ahli baiti. Yang kemudian yang kelimanya Bismillahi Allahu Akbar. Jadi ini ulama menekankan taqabbalnya wajib ada. Ya. Kalau sholawat lupa, kalau bismillah lupa, yang penting taqabbal ada. Kemudian di akhir doa sembelihan Bismillahi Allahu Akbar. Yang penting itu. Kalau misalkan lupa semuanya karena rusuh, ya udah Allahumma taqabbal bismillahi Allahu Akbar. Nah, gitu. Kalau rusuh, tapi lengkapnya tadi disunahkan, dianjurkan membaca yang 5 tadi. Apa Pak? Bismillah, sholawat, laka, minka walaka ya. Yang kedua taqabbal, yang keempat taqabbal, yang terakhir adalah bismillahi Allahu Akbar. Wala yakulul mudahi syai'an minal udhiyatil mandurah. Jika kurbannya itu kurban wajib, maka si pekurban tidak boleh mengambil secuil pun daging dari kurban itu. Kurban yang wajib tidak boleh ngambil sesendok pun dari daging itu. Si pekurban. Apa kurban wajib? Kurban nazar. Misalkan tahun lalu ada yang bernazar, kalau jagoan saya menang pilpres, saya akan ibadah kurban. Misalkan. Nazar. Nah, itu mah kurban wajib. Kurban wajib tidak berhak si pekurban ngambil sepertiga, apalagi sepertiga, 1 sendok pun nggak boleh. Harus diberikan semua sebagai sedekah, sebagai hadiah. Tidak boleh ngambil sedikit. Tapi kalau kurbannya sunnah, kurban sunnah yang biasa kita lakukan, tidak ada nazar sedikit pun, tidak ada janji sedikit pun, maka itu si pekurban boleh mengambil sepertiganya. Gitu ya. Makanya kata Rasul, jangan banyak bernazar. Nazar itu perbuatan orang pelit. Kata Rasul, an-nazar itu la yaf'u la yaf'u illa al-bakhil. Nazar itu tidak dikerjakan kecuali orang bakhil. Jadi mau sedekah teh kudu nazar dulu gitu. Itu orang bakhil kayak gitu. Nah, orang dermawan mah tidak usah nazar, sedekah aja. Tidak usah nazar gitu. Kalau mau nazar ya nazar yang biasa ajalah, yang nazar yang tidak ada konsekuensi dananya lah gitu. Kalau jagoan saya menang, saya dibotak, itu kan masih mending tuh, saya cukur misalkan, atau saya akan berlari 3 kilo misalnya. Itu nazar-nazar yang mudah gitu. Kalau nazar yang sifatnya ibadah seperti ini, khawatir ya tidak dapat terpenuhi kan begitu. Ya, jadi jangan bernazar dengan sesuatu yang konsekuensinya adalah harta, tapi bernazar dengan perbuatan ya silahkan. Ya. Kalau saya lulus, saya akan membaca Al-Quran khatam 1 hari 1 malam, nah itu mah bagus karena itu nazarnya dengan amalan gitu. Tapi kalau nazar dengan tadi saya akan berkurban, itu kan butuh dana. Saya akan berangkat haji, nazarnya itu memberatkan. Wala yakul udah tadi ya.
Wa yakul minal udhiyatil mutatawwi. Adapun kurban sunnah maka sangat dianjurkan si pekurban memakan dari bagiannya. Wala yabi'u minal udhiyah, dan tidak boleh menjual apapun dari bagian kurban itu. Nabi bersabda, man ba'a min udhiyati fala udhiyatalahu. Barang siapa yang menjual sesuatu dari hewan kurbannya, maka kurbannya tidak diterima. Meskipun itu hadis dhaif menurut Az-Zahabi, tapi kata Imam Baihaqi itu hadis sahih. Ya. Iya, Syafi'i juga mensahihkan. Makanya pendapat Syafi'i keras, yang menjual bagian kurban tidak sah kurbannya, artinya tidak diterima kurbannya. Kalau dijadikan upah gimana? Nah, upah itu diambil dari operasional, Pak. Misalnya dipotongkan oleh orang, kemudian kulitnya dikasihkan sama dia. Dikasihkan Sama yang ngurus. Disedekahkan judulnya. Sedekah. Disedekahkan, bukan upah. Upah itu tidak boleh untuk panitia kurban. Ali itu pernah ngurus kurbannya Rasul. Lalu dia nyewa jagal. Ketika si jagal itu mau diberi dari jatah kurban, dilarang oleh Nabi, nggak boleh. Tidak boleh dikasih. Kalau mau ngasih dari operasional. Kan kalau kita kurban 3 juta kan ada uang operasional kan? 200.000, 300.000. Nah, upahlah si jagal dari situ, upahlah panitia dari situ, amplopan panitia masing-masing 100.000 sewang misalkan. Dari situ. Bukan dari hewan kurban, tidak boleh ada yang dijual dengan dalih apapun. Kalau mau sedekahkan ke panti asuhan kulitnya. Sedekahkan ke DKM kulitnya, sedekahkan ke orang miskin kulitnya. Mereka mau jual urusan mereka. Yang penting konteksnya itu kulit serah terimanya. Kalau nggak hadiah sedekah, kalau nggak sedekah tadi si pekurban merelakan. Udah. Kalau saya mah kulitnya bikin we kasih iki masih iki itu. Kasih iki lah. Itu sok jual iki kemana ya gitu. Silakan. Kulit. Ya termasuk yang lain. Nah, kalau ada yang bisa dimanfaatkan seperti itu. Jadi itu seperti itu. Jadi jangan sampai dijual karena tadi ancamannya keras. Barang juga maksudnya yang seperti misalnya kan banyak yang ngambil dapat jatahnya tuh ada yang 3, ada yang 5 dikumpulin, nah itu dijual sama dia itu gimana? Ya itu sih melanggar etika ya sebenarnya. Kalau haram sih tidak karena dia sudah menerimanya kan, sudah menjadi miliknya, terserah dia. Tiba-tiba dia pengen makan nggak ada beras, kan itu kan dia butuh beras, dijual lah dagingnya. Itu urusan dia. Yang penting dari pekurban ke si penerima itu sudah selesai. Nanti dia mau apain terserah. Ya. Urusan dia. Termasuk kulit. Ya, kulit itu kalau saya boleh saran, kulit itu kumpulkan, sedekahkan ke panti. Di manalah gitu ya. Atau mesin atau ke DKM. Nanti untuk DKM, tapi serah terima dulu nih. Ini pemberian untuk DKM. Sebagai sedekah buat DKM, jatah dari sedekah gitu loh. Nanti setelah itu DKM ngurusnya bagaimana, itu urusan DKM. Harus ada serah terima dulu dari panitia kurban ke pihak DKM. Ini sedekah Pak dari bagian kurban para pekurban ini, gitu. Ada sedekah apa? Serah. Iya kalau sudah di kepanitiaan maka panitia harus ada serah terima kepada penerima. Jangan dijual. Gitu. Wala ini keterangannya wala yabi'u minal udhiyati, tidak boleh menjual apapun dari bagian kurbannya. Berdasarkan hadis Nabi alaihi wasallam ma rawahul Baihaqi an Abi Hurairah radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam man ba'a jidda udhiyah, bahkan ini lebih tegas lagi, barang siapa yang menjual kulit kurban fala udhiyata lahu, tidak ada kurban baginya. Baihaqi. Hadis Nabi dari riwayat Abu Hurairah dalam kitab Imam Baihaqi ya. Apa dong yang dibolehkan? Wajaba alaihi tasadduk. Yang membolehkan itu disedekahkan, ditasodukkan, disedekahkan Pak. Baik oleh si pekurban, boleh panitia yang sudah menerima penyerahan dari pekurban, silakan disedekahkan. Jadi harus ada serah terima sedekah dulu. Harus ada serah terima sedekah dulu, baru setelah dia disedekahkan ngapa-ngapain urusan dia. Itu sudah lepas dari kewajiban si pekurban atau panitia. Atau si pekurban al-intifa bijildiha, si pekurban memanfaatkan kulit tersebut, boleh. Si pekurban, tapi ya si pekurban. Misalkan si bamang kurban sapi, saya mah sapinya mau dibikin jaket kulit misalkan, serah. Yang penting jangan dibuang. Jadi si kulitnya itu
Dua pilihan alternatifnya, sedekahkan atau manfaatkan oleh si pekurban itu. Jadi biar lebih jelas ya. Wa yut'imul fuqara'a wal masakina, lalu dagingnya dibagikan kepada fakir miskin sepertiga, dan kepada keluarga yang demi silaturahim itu sepertiga lagi sebagai hadiah. Makanya walahu aidon an yahdiya minha ilal agniya, boleh hewan kurban diberikan kepada orang kaya raya agniya. Wa yusanu an la yazida fil akli awil ihda ala sulus wa tasadduq afdal minal ihda. Tetapi kalau ada yang sekiranya membutuhkan dari kalangan fakir miskin, dia boleh diberikan kepada fakir miskin, itu lebih afdal daripada diberikan kepada orang yang berkecukupan. Itu prioritasnya kita sendiri yang tahu lah. Jadi orang kaya beri dari hadiah, orang miskin beri dari sedekah. Sepertiganya simpan di freezer untuk 1 tahun ke depan, insya Allah itu masih bisa dimakan. Saya kalau dapat data kurban itu dulu di mahasiswa ya, kan banyak tuh, dari Petronas Malaysia dapat, dari kampus dapat, dari donatur Turki dapat, disimpan itu 1 tahun nggak habis. Mahasiswa itu di PPI penuh itu, nggak habis setahun itu, makan terus tiap minggu kalau habis kurban. Baik, terima kasih Pak atas perhatiannya. Gimana, ada pertanyaan? Tidak ada. Yang disebut sama Nabi Ibrahim itu domba jantan, gemuk, gagah gitu. Iya. Ataukah sapi? Kan Nabi Ibrahim ini kambingnya kan dari Allah itu. Ya, ya. Kalau dari Allah pasti yang terbaik. Domba ini. Domba. Bukan. Domba. Ayatnya wa fadainahu bidzabhin abin, dan kami gantikan Ismail dengan domba yang azim, domba yang besar, montok, bagus, bertanduk, jantan dan sehat. Maka Nabi Muhammad berkurban pun dengan kambing itu, dengan semisal itu gitu. Itu anjuran seperti itu. Jadi tetapi tidak mesti seperti itu, kan tergantung kemampuan juga ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.